Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk tahun 2024 dengan temanya seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu di tahun 2024. Dan tentunya ini soal percintaan ya. Jadi orang ini tuh punya potensi menjalin sebuah hubungan dengan kamu. Ya, kita akan lihat ciri-cirinya seperti apa. Tapi ingat, ini general, gak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Ambil saja mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Ambil positifnya, buang selebihnya. Bijaksanalah menyikapi. Kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Oke, sekarang kita akan tarik 3 kartu ya dari kartu tarotnya di sini. Seperti apa dia, ciri-cirinya. Untuk Gemini, seseorang yang akan hadir tahun 2024. Oke, ada Two of Cups. Wow, dia adalah soulmate-mu, seseorang yang kamu inginkan, sama-sama menginginkan. Five of Swords. Oke, bentar. Aku ngeliat di sini seperti ada indikasi seseorang masa lalu ya. Kemudian di sini ada the Sun. Oke. Ada Leo di sini. Cancer, Pisces, Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius. Jadi kamu bisa dealing dengan sesama Gemini mungkin. Oke. Two of Cups. Mungkin kalian punya koneksi soulmate ya. Kamu dengan dia. Kalau nggak gitu ya, ini adalah seseorang yang memiliki perasaan yang sama dengan kamu. Jadi mungkin di awal pertemuan, kalau misalkan dia orang baru ya, itu kayak kalian tuh chemistry-nya langsung dapat gitu loh, kayak langsung ada kecocokan, mungkin dari segi ngobrol-ngobrol atau cerita sharing gitu ya, itu kalian tuh kayak nyambung gitu loh, cocok gitu, kamu menginginkan dia, dia juga menginginkan kamu, kalian sama-sama saling mengharapkan, atau ibaratnya kayak sama-sama saling jatuh cinta gitu loh ya, di awal pertemuan pertama gitu. Dan mungkin kalian juga punya pengalaman yang sama ya, atau minat yang sama di sini. Jadi kalian tuh kalau misalkan cerita gitu ya, sharing gitu, itu kalian selalu ada saja gitu loh yang bisa diobrolin, dan kalian tuh kayak cocok gitu loh, ngeklik gitu loh istilahnya ya. Apapun itu, entah bisa jadi dari pengalaman atau memang dari minat kalian yang sama gitu. Dan di sini aku juga ngeliat ada yang memang adalah seseorang yang pernah meninggalkan kamu di sini. Dia menyesal dan dia kembali lagi ke kamu. Ya, ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Kamu masih menginginkan dia, dia juga masih menginginkan kamu. Mungkin saat ini kalian hanya lagi sedang break gitu ya. Kalian mungkin ada kesalahpahaman di sini, ya, komunikasi nggak lancar. Kemudian banyak drama dulunya, ada beberapa yang mungkin kalian ditinggalkan karena diselingkuhi gitu ya. Dulunya mungkin cuman memanfaatkan kamu saja gitu ya, tapi ketika adanya satu perpisahan, timbullah kesadaran dia ya, ternyata dia kehilangan kamu, ternyata dia nggak bisa tanpa kamu gitu ya. Meskipun kamu dan dia nggak komunikasi, tapi dia kayak orang yang masih stalking kamu gitu ya, diam-diam tuh masih memperhatikan kamu dari jauh gitu loh, tapi kamu nggak tahu kalau dia tuh masih sering perhatiin kamu gitu ya, mungkin sering stalking kamu atau perhatiin kamu lah istilahnya gitu ya. Untuk sebelumnya mungkin pas kalian bertengkar itu dia gengsi untuk minta maaf ya, dia maunya pengen menang sendiri, egois gitu ya orangnya, tapi ternyata setelah kalian gak lagi sama, itu timbul kesadaran dia seperti itu. Dan The Sun ini ada yang beberapa ini tipikal orang yang ceria ya, orang yang bawaannya tuh semangat gitu ya, ceria dari luarnya gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau dari segi fisik gitu ya, atau penampilan orang yang menarik
cantik atau ganteng gitu. Orangnya juga di sini punya percaya diri yang tinggi ya. Ada beberapa yang di sini sudah punya anak gitu, entah kamu dan dia sudah punya anak, karena ini aku lihat mungkin seperti yang bilang tadi mantan. Kalau nggak mantan ya mungkin dia sudah punya anak di sini gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dia ada beberapa yang mungkin mantan kamu ya, kalau maksudnya mantan di sini mantan yang kalian belum menikah, belum punya anak, ini kayaknya mungkin orang ini agak sedikit polos orangnya ya. Bukan polos. Apa, orangnya tuh kayak seperti orang yang sudah mendapatkan pencerahan gitu loh ya. Jadi kayak orang yang seperti yang aku bilang tadi ya, dulunya dia nggak sadar akan kesalahannya, nggak mau mengalah, nggak mau mengakui kesalahan gitu ya. Tapi di sini nggak gitu, dan dia ingin memperbaikinya gitu, dan ingin membawa hubungan ini tuh ke arah yang jauh lebih baik, seperti itu. Terutama jika kamu dan dia ini sudah punya anak ya, sudah menikah gitu. Hanya ada pertengkaran-pertengkaran yang membuat kalian saling ngejauh gitu aja gitu. Dan kita lihat lagi dari kartu oracle-nya. Tapi aku juga ngeliat di sini orang baru, bukan orang lama ya, tapi orang baru. Kalau misalkan orang baru di sini, oke. Kalau misalkan orang baru di sini hati-hati ya, karena orang ini agak sedikit drama ya orangnya. Biasanya orang drama ini ya gampang curiga gitu ya. Kemudian playing victim, maksudnya gini, misalkan kalau kalian sudah menjalin sebuah hubungan gitu kan, karena aku ngeliat juga ada child ya, masih kekanak-kanakan, itu gini ya, namanya orang berdrama ya kayak gitu ya, pengennya menang sendiri. Jadi ketika kalian berantem ataupun ada satu kesalahpahaman apa gitu, itu kayak dia nuduh gitu loh ya. Contoh misalkan kamu nggak selingkuh tapi dia nuduh selingkuh, padahal yang selingkuh dia sendiri, ibaratnya kayak gitu ya, kayak cari-cari masalah gitu loh. Hati-hati saja ya, tapi ini nggak semua ya, beberapa aja. Karena terlihat di depan tuh baik orangnya, di depan kamu tuh terlihat baik-baik, manis-manis, tapi ternyata di belakang kamu dia ada niat tersembunyi gitu. Mungkin ada beberapa yang memang ingin memanfaatkan kamu, tapi ada beberapa yang seperti itu ya, dia masih apa ya, nggak ada keseriusan gitu loh, masih petualang, masih kekanak-kanakan, masih pengen sama kamu tapi juga masih pengen dengan yang lain gitu loh. Tuh kan di sini ada deception, jadi hati-hati ya. Ini tipikal orang yang sedikit manipulatif, bukan sedikit ya, mungkin juga banyak. Hati-hati saja ya, tapi ini nggak semua. Kita lihat lagi. Oke, di sini ada it is safe for you to love. Oke. Ya, sepertinya memang ada beberapa yang seseorang dari masa lalu ya. Dia ingin datang lagi ke dalam hidup kamu. Mungkin dulunya dia pernah meninggalkan kamu. Betul, di sini ada forgiving and learning. Maafkan dan belajar gitu. Jadi belajar dari kesalahan masa lalu. Orang ini untuk sebelumnya seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin dia pernah meninggalkan kamu, egonya tinggi, nggak mau mengalah, mau menang sendiri, bahkan mungkin playing victim, ataupun di sini juga mungkin kamu pernah diselingkuhi, dikhianati gitu ya, seperti itu. Walaupun di sini dia juga punya perasaan sama kamu, tapi dia nggak bisa menghilangkan
kebiasaan lama dia gitu. Mungkin dia punya kebiasaan seperti itu ya, kayak di belakang kamu dia flirting atau selingkuh gitu ya, walaupun gak serius dengan selingkuhannya, tapi pokoknya main-main lah gitu istilahnya. Ada yang beberapa seperti itu, tapi ada juga yang enggak ya, ada juga yang memang orangnya egonya cukup tinggi, gengsinya tinggi, jadi dia nggak mau mengakui kesalahannya, bahkan dia nuduh kamu ketika kalian berantem gitu ya, dan kamu pergi meninggalkan dia, itu dia curiga sama kamu punya seseorang yang lain, padahal dia yang pengen cari yang lain yang lebih dari kamu gitu, karena menurut dia udah menyerah ya dengan hubungannya dengan kamu gitu, dinilainya seperti itu, karena dengan mencari seseorang yang lain dipikirnya dia akan melupakan kamu dan bisa bahagia gitu, tapi ternyata nggak seperti itu gitu ya. Makanya di sini dia ingin datang lagi ke dalam hidup kamu, ingin minta maaf di sini, belajar dari kesalahan masa lalu, dan kayaknya di sini dengan adanya it is safe for you to love tuh aman bagimu untuk mencintai ya. Jadi seseorang ini tuh bener-bener menyesal gitu, akan merendahkan apa istilahnya egonya dia gitu loh, untuk meminta maaf, dan mungkin juga ada yang meminta kesempatan, karena aku lihat di sini ada koneksi soulmate ya, kamu dan dia sama-sama saling menginginkan gitu. Hanya saja mungkin di kamu agak sulit untuk memaafkan ataupun melupakannya gitu, tapi perasaan kamu, cinta kamu juga masih ada besar gitu. Apalagi di sini kalau misalkan ini hubungan yang sudah diberikan status ya, kamu dan dia punya anak gitu, itu akan lebih sulit lagi gitu. Karena di satu sisi kamu masih sayang, masih cinta, apalagi sudah punya anak, ingin bertahan, tapi di satu sisi sulit melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi ini kamu juga harus bisa healing diri kamu dulu gitu, kalau memang ini adalah mantan kamu ya, pasangan kamu gitu. Oke. Dan untuk inisial di sini kita akan lihat. Oke. Kalau misalkan orang baru ya, seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada sedikit yang manipulatif, penipu gitu ya. Ini kayaknya kedatangan seseorang ini tuh hanya memberikan pelajaran buat kamu ya. Melalui seseorang ini mungkin kamu akan dapat belajar sesuatu di sini. Karena aku lihat di sini ada forgiving and learning. Mungkin belajar tentang memaafkan dan melepaskan sesuatu ya. Gitu. Jadi kedatangan seseorang ini tuh akan memberikan pelajaran buat kamu. Apapun itu nanti ya lihat aja ya, jalanin aja sendiri kayak gimana gitu. Kita lihat inisialnya. Kalau ini terjadi sama kamu ya, bukan berarti ini sesuatu yang buruk ya. Kalau menurut aku sih gitu, soalnya walaupun terkadang kita sudah tahu awal-awal gitu ya, itu seharusnya dijadikan payung aja gitu loh. Jadi kitanya nggak kaget nanti kalau memang benar-benar ini yang bakal terjadi gitu. Ya, karena sesuatu yang datang ke dalam hidup kita, sekalipun kita udah tahu sebelumnya gitu ya, kalau memang terjadi itu bakal terjadi gitu loh. Tapi kalau meskipun kita sudah tahu, meskipun ibaratnya kita sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya, kalau memang itu akan terjadi ya akan terjadi gitu loh, nggak akan bisa dihindari gitu ya. Makanya aku sering bilang bahwa tarot itu bukan sesuatu hal yang pasti yang nggak akan resonate 100%, karena semuanya tuh juga ada campur tangan Tuhan gitu loh ya, seperti itu. Ya, kalau yang terjadi ya akan terjadi ya, sudah kehendaknya ya akan terjadi gitu loh, nggak akan bisa dihindari gitu loh. Tapi kalaupun hal tersebut bisa dihindari ya, itu berarti
memang jalannya kamu bisa ya, seperti itu. Tapi kalau memang nggak bisa kamu hindari, ya seperti yang aku bilang tadi, memang ini harus terjadi gitu loh ke dalam hidup kamu, karena ada sesuatu pelajaran di sini. Apapun itu tetap ada sesuatu hal yang positif kalau kitanya bisa melihat dari sisi positifnya gitu. Nggak semua hal yang terjadi dalam hidup kita, meskipun itu menyakiti kita sekalipun, itu sesuatu hal yang buruk ataupun hal negatif, itu enggak ya sebenarnya. Karena di balik semua itu juga ada hal yang positif gitu. Contoh misalkan kamu pernah ditinggalkan, pernah dikhianati, pernah disakiti. Nah, ketika kamu bisa belajar dari hal tersebut, mungkin kamu akan menemukan bahwa mungkin ada dari dirinya kamu yang dulunya juga membiarkan hal itu terjadi pada kamu yang tanpa kamu sadari gitu loh. Tapi pada akhirnya kamu sadari, karena ya itu namanya bisa memetik pelajaran, ya kamu bisa belajar dari situ gitu loh. Jadi kamu gak hanya menyalahkan orang yang menyakiti kamu, tapi kamu bisa introspeksi. Itu yang namanya belajar gitu ya. Oke. Sekarang kita baca aja di sini inisialnya ya, karena kalau dilanjutkan panjang sekali. Kalau ingin itu kalian bisa kalau ingin coaching kalian bisa personal ya. Kontaknya nggak ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Di sini kita punya R, untuk isinya inisial dia ada E, ada O, ada F, ada M. Oke, M, F, O, E, R. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.